Kau termasuk bagian silaturahmi nggak sih? Termasuk. Termasuk. Founder nggak? Enggak. Jadi buka warung, buka semalam itu gara-gara silaturahmi nggak? Enggak, semalam sebelum itu. Cuma silaturahmi pertama itu dibuat di semalam. Pertama dan kedua. Pertama yang kedua ya. Cuma memang aku jarang terlibat juga karena momennya kan pas raya tuh. Aku biasa raya balik. Oh iya, ke Jakarta. Jakarta. Ya? Bener. Jadi aku tuh sempat ikutan silaturahmi itu yang ketiga kalau nggak salah, yang di Konkawan. Pas aku diadainnya mungkin waktu itu kalau nggak salah agak jauh dari raya. Jadi aku pas udah di sini lagi, udah balik lagi ke sini, jadi sempat ikutan. Selebihnya aku di Jakarta. Kita mau nanya BKF nih, boleh kan? Boleh. Minum dulu aku ya. Aku minum dulu ya. Oke, bisa dijelaskan sedikit tentang BKF nggak? Mulai dari awal kalian membuat itu. BKF tuh awalnya sebetulnya inisiatornya aku nggak tahu pasti ya. Medi, kayaknya sih Medi ya. Medi sama orang Najib, waktu itu sama Andri. Nah, aku tuh waktu itu yang nelfon aku yang ngajak itu, aku lupa entah di antara Najib, Medi atau Sora, aku lupa lah. Yang ngajak aku gabung dan memang dibuat itu memang untuk sebagai apa ya, kayak sebagai jembatan lah. Awalnya tuh dibuat jembatan antara komunitas penggiat seni dan lain-lain di industri kreatif dan lain-lain di Binjai untuk nyambungin ke Pemko awalnya dibentuk gitu. Jadi memang jadi kayak pintunya lah gitu. Kita bisa mempermudah anak-anak ini. Misal contoh anak-anak komunitas atau siapa mau buat event apa segala macam, kita bisa bantu untuk pakai fasilitas Pemko gitu. Bisa lebih adalah jalurnya. Selama ini kan mungkin kan kawan-kawan ini mungkin agak malas atau agak bingung, malas, sama kayak mati situ mungkin kayak untuk urusan ke situ kan. Nah, waktu itu memang niatnya tujuannya untuk mencahin itu gitu. Maksudnya ada fasilitas yang sebenarnya memang kita punya hak juga untuk make selama itu positif kan. Jadi kita ngasih jalan ke situ sebetulnya niatnya. Itu awalnya. Itulah. Awalnya dibuat kan itu dari kafe ke kafe kan? Itu Road to cafe-nya gitu. Jadi sebelum acara BJ Creative Fest yang pertama itu untuk sosialisasi lah intinya, kayak gaungin kalau kita mau bikin satu event sama ngejelasin ke kawan-kawan semuanya BKF ini apa gitu. Itu kafe ke kafe itu waktunya. Bagianmu di situ apa, Pak Eki? Aku di BKF pertama itu ikut konsep garis besar sih, konsep garis besar. Selebihnya aku bagian desain waktu pertama. Jadi yang betul-betul ngejalanin waktu itu, yang ngegodok lagi, yang matangin apa segala macam Najib. Jadi aku cuma kayak, waktu itu kan aku masih sibuk di kelas jauh juga. Jadi aku cuma standby di kantor di kelas jauh. Ya udah tunggu orderan Najib, Pak bikin ini, langsung aku desain, aku kirim, aku lempar. Oke, nanti. Jadi kan memang waktu itu banyak keperluan desain lah, keperluan konten untuk sosial media dan segala macam, termasuk kayak buat apa namanya spanduk apa segala macam gitu pokoknya. Nah itu aku waktu itu lebih ke situ di BKF pertama. Jadi cuma ikut konsep garis besarnya, udah gitu yang memang matengin segala macamnya Najib, yang ngurusin semuanya, koordinasi segala macam Najib. Aku di bagian desainnya setelah itu. Di BKF kedua? BKF kedua, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah apa? BKF kedua ya aku konsep awal ngegodok semuanya lah, maksudnya sampai kayak kelas jauh waktu itu juga anak-anak kelas jauh lah, maksudnya kawan-kawan yang sempat terlibat di kelas jauh juga kan, yang memang ngurusin masalah dekorasi apa segala macam gitu. Itu pun
aku tetap ngontrol. Terus waktu itu aku banyak dibantu sama Mada sih pas saat itu, karena kan ada beberapa teman-teman yang di BKF 1 waktu itu sibuk. Jadi di BKF kedua Najib nggak ada ya? Najib nggak ada. Itu jadi semua kau hajar kau jadinya gitu. Ya dibantu sama Mada, waktu itu ada Mada, ada Sola juga masih ada, Pak Ferry. Cuma untuk aku kan waktu itu lebih fokusnya di acaranya ya, maksudnya di konsepnya dan tampilan apa segala macam yang banyak kebantu waktu itu Mada. Tapi untuk kayak di beberapa lain dibantu, kayak ada Pak Rian tuh yang bagian untuk spesial show-nya lebih ke dia. Terus memang Rian ada Sanggar ya? Hah? Rian Ya. Sanggar. Tuh, terus Soga bagian masalah biasalah birokrasi dan lain-lain, dialah tuh waktu itu. Jadi kalau untuk bagian kontennya yang banyak aku sharing sama Mada waktu itu. Karena memang sebetulnya kan aku nggak ada basic ini, event-eventan aku nggak paham, Pak. Itu apa ya? Karena memang aku kayak nggak ada pilihan juga gitu. Maksudnya kayak kalau memang aku juga sering bilang tuh kawan-kawan, memang apapun ceritanya BKM dulu kehilangan Najib gitu. Memang harusnya tuh ada Najib gitu. Maksudnya kayak ya nggak ada yang bisa gantiin posisi dia gitu di saat itu. Maksudnya aku sendiri pun nggak ngerti apa-apa tentang event sebetulnya. Makanya lah aku kebantu kali sama Mada saat itu, karena kan dia ya banyak juga pengalaman di event kan. Jadi aku cuma ngejaga konten secara apa ya, secara esensinya, kayak teknis lebih ke si Mada waktu itu, karena aku nggak punya keahlian di situ juga. Itulah. Tapi apa namanya? Kontennya kan lebih banyak dari BKF pertama tuh kan. Lebih banyak sih sebetulnya yang ngebedain 1 sama 2 itu, karena ini dari sudut pandang aku yang terlibat di dua-duanya ya. Oke. 1 itu memang misinya itu memang nunjukin semua apa nih yang dipunya, potensi apa yang dipunya sama Dari Binjai. dari Binjai. Nah, yang kedua itu aku konsep lebih ke industri kreatifnya. Apa yang udah makanya jadi makin banyak gitu. ya, bukan makin banyak, lebih ke dia lebih secara industri nih, secara anak Binjai itu udah buat apa ya sih gitu. Kayak misalnya ada sablon Binjai, ya, dan itu memang aku betul-betul nekinin ke situ. Maksudnya kayak aku buat kayak apa ya, pejabat apa sih namanya, wali kota apa segala macam tuh, Apa? orang pemerintahan lah. Aku buat memang khusus ada sesi yang mereka visit ke semua booth. Jadi memang dan memang aku udah nge-brief ke semua booth yang apa yang bisa ditampilin nih dari produk mereka. Kayak si sablon, memang ada live sablonnya sampai waktu itu jajaran Pak Wali juga sempat ikut nyablon gitu-gitulah. Terus yang aquascape memang masing-masing sempat ku brief juga lah, karena memang konsepnya bakal divisit gitu, kalau bisa memang jualan di situ gitu. Nah, jadi yang mau ditampilin di BKF 2 itu lebih ke industri yang udah dibangun sama anak-anak muda Binjai gitu, industri kreatifnya. Makanya karena memang kalau ini berangkat dari aku pribadi, waktu itu nangkepnya sebetulnya BKF itu bukan acara musik. Musik itu cuma sebagai pelengkap, sebagai hiburan gitu kan. Jadi ya konten utamanya tuh industri kreatifnya harusnya gitu. Makanya kemarin itu aku lebih fokusinnya ke situ di yang kedua. Karena memang kalau yang pertama nggak mungkin, memang harus perkenalan dulu di pertama itu. Jadi sebetulnya urutannya tuh udah cantik sebetulnya. Sebenarnya. Cuman jadi lebih banyak PR di yang kedua. Ya. Karena kita harus lebih megah dari yang pertama nih. Ya. Kan gitu jadinya kan. Ya, dan itulah makanya aku dari awal memang udah mikir yang pertama itu kalau soal megahnya wahnya itu kayaknya sulit untuk menandinginya gitu. Dari segi memang mungkin SDM yang di dalamnya memang sebelumnya kan memang udah yang pro lah, yang megang gitu, dan yang makanya aku mikir betul-betul gimana caranya supaya kontennya ini lebih berisi aja gitu.
ada. Jadi secara nggak langsung sebenarnya orang yang di BKF kedua itu lebih sedikit daripada yang pertama. Apa sebenarnya sama aja gitu dari yang nggak ada di BKF pertama, di yang kedua kalian ganti orangnya apa memang udah yang ada aja nih gitu. Sebetulnya kalau jumlahnya 11-12 sih Pak, maksudnya ada yang di BKF pertama nggak terlibat. Ini kita ngomongin tim inti ya. Iya, tim kita inti. ngomongin tim inti. Tim inti. Ada yang di BKF pertama dia cuma sekedar Bantu-bantu gitu. bukan bantu, ya dia cuma sekedar ada satu bidang yang sebagai talent lah misalnya. Oh, oke. Kita bilang. Cuma di BKF 2 karena memang agak berkurang nih tim intinya, ada beberapa orang yang nggak bisa ikut. Akhirnya dia bantu ikut di tim inti gitu. Sama ada yang satu betul-betul BK pertama dia terlibat nggak ya? Aku lupa. Siapa? Pak Ferry Gunawan. Oh, Aku lupa. Kayaknya enggak ya. kayaknya enggak BK pertama. BK kedua dia ikut. Tapi kalau salah ya mohon maaf. Iya, aku lupa. Kayaknya iya, seingatku enggak sih. Di BKF 2 dia ikut di tim inti gitu. Jadi kalau jumlahnya 11-12 dan orangnya sebetulnya ya masih di lingkup itu aja kayak Mada di BKF pertama itu bukan tim inti seingatku. Ya. Gitu. Cuma di BKF itulah di BKF 2 aku betul-betul setelah Najib bilang dia nggak bisa ikutan, aku betul-betul kayak Sama Medi tuh ya. Aku betul-betul yang aduh, kalau aku sendirian aku nggak mungkin bisa gitu, karena memang bukan bidangku juga gitu kan. Akhirnya ya paling memungkinkan dan mumpuni lah saat itu Mada, makanya aku minta tolong Mada untuk gabung sebagai maksudnya ya dari awal gitu gabung. Ya, tim inti ya. Nah, di BKF pertama, tim inti itu siapa aja? Aku, Sola, Najib, Oil, Medi waktu itu di luar kota kayaknya masih. Ingat. Medi itu cuma sharing ya inilah sharing by WA atau apa gitu. Terus? Tadi apa aja? Aku, Sola, Najib, Oil, Medi, Cunda nggak? Cunda kedua pun masih ada. Cunda tuh memang pertama dan kedua dia megang komunitas. Udah sih. Seingatku ya. Berarti 6 ya? 6. 6 orang. Ya, di yang kedua? Yang kedua, aku, Rian, Soga, Manda, Cunda? Ferry, Cunda. Sama berarti. Sama 6. Iya, cuman menurutku sih itu di yang kedua tuh ini pasti PR lebih banyak gitu. Memang udah di otakku udah memang ini nggak mungkin bisa pertama tuh memang oke kali gitu secara festival secara bener. itu wah gitu yang memang wah gila Binjai nih gitulah yang semua tuh gitu dan kedua memang dari segi mungkin dari budget juga sama dari ya aku bilang tadi SDM agak kurang mumpuni juga gitu, maksudnya aku nggak mau muluk gitu, nggak mau maksain ke situ, bagus aku fokus ke yang lain yang lebih aku kuasain gitu loh, maksudnya karena kebetulan aku bisa dibilang aku yang megang lah bisa dibilang kasarnya gitu kan, yang konsep dipercaya untuk konsep segala macem, dan aku bidangku lebih ke aku pribadi aku lebih pede dengan aku punya konsep gitu dibanding aku yang ngeset acara secara visual dan secara kemegahan. Nah, aku lebih menguasai di konsep isi acara gitu. Makanya di BKF 1 tuh sebenarnya makanya kenapa bolak-balik bilang ya apapun ceritanya BKF memang kehilangan Najib karena memang Najib lah yang bisa membuat itu Najib lah yang memang punya kemampuan. Iyalah punya kemampuan untuk ngebuat itu gitu, untuk membungkus. Nah, kemampuanku di konsep. Aku pede kalau untuk konsep aku pede lah, maksudnya bisa lah aku konsep sesuatu untuk isi acara tuh mudah-mudahan masih bisa lah gitu. Cuma kalau untuk ngebungkus untuk
detail-detail karena aku kan yang balik lagi aku bukan orang event basicnya. Jadi kadang hal-hal yang kecil tuh yang mungkin udah di kepala aku oke nih, cuma ternyata pas jadi ini ya gitu loh. Beda sama yang punya pengalaman dan bidangnya di situ, dia udah tahu kalau pakai contoh simpel lah misalnya tenda kita bilang. Aku di bayanganku tenda A nih, oh, udah oke nih bisa oke di otakku nih. Cuma ternyata pas masuk nggak sesuai bayanganku, ngerti kan? Beda yang kalau dia biasa main kan dia udah tahu pernah dia. pakai yang A, yang B, yang C. Jadi dia tahu yang terbaik untuk konsep yang kayak gini yang mana gitu. Kalau aku nggak terbayang gitu. Jadi makanya aku dari awal ngegodoknya betul-betul aku fokus ke isi acaranya tuh harus oke karena aku nggak mungkin bisa ngebuat festival ini wah gitu secara tampilan dan keseluruhan bungkusannya gitu. Karena basicnya kok belum pernah main di event gitu. Maksudnya aku main di event nggak pernah yang bukan anak event lah intinya. Ya. Tapi kok kan sempat buat juga itu apa Lazyland ya Lazyland. Itu kok yang buat kan? Iya. Yang di apa? Taman Semilir ya? Bukan Iya. ya kan? Dan itu pun jatuhnya sebetulnya aku main di konsep. Kalau ngomongin tampilan ya nggak ada apa-apa. Tapi di situ. unik itu. Hah? Unik gitu loh. Ada lagi nggak kira-kira? Lazyland ini apa ya? Beratnya Lazyland ini Apa? Di mana beratnya? Aku pernah sharing sama yang punya gawean Round Fest lah. Dan memang model sama ternyata sama masalahnya gitu. Untuk ngebuat event seperti itu yang payah tuh ngumpulin energinya, Pak. Maksudnya kalau aku sempat tahun ini tuh hampir main. Cuma entah kenapa kayak ya itu kalau ngomongin apa ya, ngomongin tinggi nih kayaknya energi itu nggak terkumpul gitu kayak nggak bisa nih gitu. Ada keraguan gitu kayak aku belum bisa kayak mantep untuk bisa jalan nih gitu. Lazyland dulu baru BKM pertama kan? Ya. Lazyland itu bener-bener lahir memang kayak anakku lah. Memang produk aku gitu. BKF ini Itu pure kau kan? Iya, itu memang hasil semedi aku Itu ada gitu loh. ada di YouTube. Hah? Kenapa enggak? Lancer. Aku cuma nengok di Instagram aja loh. Filenya masih ada. Kalau teman-teman menonton Padahal di niatnya Lazyland- waktu itu. Ah. Niatnya. Enggak, kalau cuma klip-klipnya ada di Instagram. Iya klipnya, tapi isinya kan nggak ada. Masih ada. Itu padahal waktu itu udah di konsep dan filenya masih ada mudah-mudahan ya. Memang waktu itu kami langsung record live soundnya langsung record live, ada operatornya waktu itu si Awi Hasan operatornya, dan ya videonya memang waktu itu anak-anak TAB yang ngambil sama Wak John. Jadi memang niatnya mau dibuat satu band minimal full satu lagu gitu, selain ambience kondisi-kondisi di lapangan, maksudnya diselingin gitu. Satu lagu band misalnya Bun Pagi, pas main satu lagu diselingin gambar-gambar yang lagi di tenda-tenda diapain gitu. Cuma lagunya full, nggak pengennya gitu konsep awal, cuma ya itu tadi udah memang nggak terpegang pada akhirnya waktu itu. Berbayar itu. Bayar. Sorry nih. Kau pernah nengok itu di mana gitu? Pernah. Makanya muncul ide seperti itu. Di mana? Ya salah satu apa ya referensi dan inspirasinya lah ya itu Round Fest Medan Benji. Memang Aku nengok itu entah kalian duluan, entah dia duluan. Pernah nengok ini nggak siapa? Siapa nama band yang Zona Nyaman? oh 420. Pernah nengok 420 live nggak di hutan? Oh nggak pernah. Ada namanya konsepnya. Ih lupa. Kalau kalian nengok itu hampir mirip. Di hutan, cuman dia nggak pakai tenda. Dia di hutan tuh langsung dipasang panggung. Terus di depannya dia kayak apa yang bilang ya? Macam trotoar tingkat itu, macam tuh orang duduk macam hall terbuka lah gitu kan. Nah di depannya lagi
sofa malas tuh, kursi malas Oh, tuh. yang bin bag. Itu Sera gitu kan ya. Tapi di situ macam orang tuh konser. Jadi di situ live ngobrol, ada band lain, mereka featuring. Aku teringat itu. Entah kalian duluan, entah orang duluan. Karena aku tengok orang tuh kayak baru buatnya. Kalian dari itu buat tahun berapa? Sekarang tuh 2018 atau 17 lupa. Berarti kalian duluan lah. Ada tuh di 420, 18 kayaknya. lupa. Nanti ku kasih lah cuplikannya nanti. Kukira ke situ gitu. Enggak, sebetulnya memang udah ada beberapa festival yang konsepnya kayak gitu. Ya paling dekat Lawn Fest lah. Lawn Fest udah setahun sebelumnya udah buat yang pertama. Dan di tahun Lesbian ada tuh kalau nggak salah Lawn Fest yang kedua udah. Di tahun yang sama entah aku lupa. Aku datang tuh yang kedua. Permasalahannya sama juga sama orang juga kayak gitu. Maksudnya? Permasalahanmu sama yang Enggak, kau hadapin. pada akhirnya kan aku sempat jumpa sama Benji. Jadi nanya lah Kesulitannya. aku nanya. Kapan Lawn Fest 3 gitu kan. Ya, aku pun sadar ternyata masalahnya, maksudnya masalahku itu setelah dia ngomong, enggak, memang Lawn Fest ini memang butuh energi yang besar untuk ngejalaninnya gitu. Dan aku energiku lagi nggak situ katanya. Aku baru sadar setelah omongan dia gitu kayak, oh iya betul juga dia memang itu rupanya masalah. Tapi ada niat untuk buat lagi. Ada. Tapi nggak dalam waktu dekat ini ya. Belum. Dagang dulu, Pak. Jadi sekarang ini apa yang mau kau buat dalam waktu dekat? Aku fokus